Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kami akan bahas mengenai teori perbandingan sosial dan berikut penjelasannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Damiarti dari kelas 01 Pendidikan Luar Sekolah Angkatan 2019. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai teori perbandingan sosial. Langsung saja, setiap individu baik disadari maupun tidak disadari secara terus-menerus terlibat dalam perbandingan sosial. Setiap kali dihadapkan dengan informasi mengenai orang lain, mereka akan menghubungkan informasi tersebut dengan dirinya. Demikian juga setiap kali individu ingin melakukan penilaian mengenai dirinya, mereka cenderung akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Selanjutnya, teori perbandingan sosial pertama kali dirumuskan oleh Festinger pada tahun 1950. Menurut Festinger, perbandingan sosial adalah proses saling mempengaruhi dan perilaku bersaing dalam interaksi sosial yang ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri. Tujuan utama dari perbandingan sosial adalah untuk memperoleh informasi mengenai diri. Terdapat dua hal yang diperbandingkan dalam hubungan perbandingan sosial. Yang pertama yaitu pendapat atau opini, yang kedua yaitu kemampuan atau ability. Walaupun proses perbandingan untuk kedua hal tersebut sama, namun ada juga perbedaan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam perbandingan kemampuan terdapat dorongan searah menuju keadaan yang lebih baik atau kemampuan yang lebih tinggi yang tidak terdapat dalam perbandingan antar pendapat. Sehubungan dengan itu, perbedaan kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa perubahan pendapat relatif lebih mudah terjadi daripada perubahan kemampuan. Setiap orang memiliki dorongan untuk menilai pendapat dan kemampuannya sendiri dengan cara membandingkannya dengan pendapat atau kemampuan orang lain. Dengan cara itulah orang bisa mengetahui bahwa pendapatnya benar atau tidak dan seberapa jauh kemampuan yang dimilikinya. Dalam teori ini, terdapat 3 motif mendasari proses perbandingan sosial, yaitu evaluasi, improvement, dan enhancement. Yang pertama yaitu evaluasi diri. Menurut Baron dan Brain berpendapat bahwa manusia cenderung akan mempertanyakan apakah dirinya baik atau buruk dengan cara melakukan evaluasi diri. Dan sumber informasi utama yang relevan dengan evaluasi diri adalah orang lain. Individu mengevaluasi dirinya dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain karena tidak adanya perbandingan lain yang objektif. Kemudian menurut Corcoran al. Untuk mendapatkan pengetahuan yang akurat, biasanya individu akan menggunakan orang lain yang sejajar dan memiliki kesamaan dengan dirinya sebagai standar perbandingan, karena hanya orang-orang yang sama dengan dirinya lah yang dapat memberikan informasi untuk dirinya. Definisi perbandingan sosial menurut Festinger dan Chen dan Prendergast adalah kecenderungan individualis untuk melakukan opini dan keinginan mereka untuk mencari mana yang salah dan mana yang benar, merupakan motif utama pada individu untuk melakukan perbandingan sosial. Seseorang yang memiliki kehukuman dasar untuk mempertahankan kemustahilan dan keakuratan pandangan dirinya. Oleh karena itu, mereka mencari informasi mengenai umpan balik, mengenai kemampuan yang mereka miliki. Standar seseorang sangat mengandalkan standar objektif untuk melakukan evaluasi mandiri, namun objektif standar tidak selalu tersedia atau perbandingan dan standar tersebut sulit untuk dicapai, sehingga mengharapkan individu untuk melakukan perbandingan dengan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu improvement, perbaikan diri berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gibbons and Bunks. Seseorang akan menggunakan informasi sosial untuk memfasilitasi peningkatan diri sesuai dengan hipotesanya.
searah ke atas di mana terdapat dorongan untuk melakukan pertahanan yang searah, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik yang hanya terjadi dalam hal perbedaan kemampuan dan tidak terdapat dalam hal perbedaan. Hal tersebut merupakan alasan orang-orang membandingkan dirinya dengan orang lain untuk belajar lebih mengenai kemampuan yang dimiliki. Menurut Corcoran, untuk memperoleh informasi dan petunjuk mengenai cara untuk melakukan perbaikan, seseorang akan mencari perbandingan terutama dengan standar yang lebih tinggi, yaitu orang lain yang lebih baik dari dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu achievement atau motif peningkatan diri. Motif peningkatan diri berikutnya dari perbandingan sosial adalah peningkatan diri. Menurut Gibbon and Boone, tidak ada diskusi yang eksplisit dalam artikel Fastinger mengenai self-achievement. Biasanya self-achievement didefinisikan sebagai perbandingan yang ditujukan untuk meningkatkan self-esteem dan self-expand. Sementara menurut Corcoran, self-achievement merupakan kebutuhan untuk mempertahankan self-image yang positif dan menyebabkan pemilihan standar perbandingan yang lebih rendah. Dan ada juga pendapat mengatakan bahwa orang-orang cenderung mencari standar perbandingan yang lebih rendah untuk meningkatkan perbandingan diri mereka. Tidak hanya membandingkan dengan orang lain, tapi juga dengan diri sendiri di masa lalu. Selain itu, perbandingan dengan standar yang lebih tinggi juga dapat memenuhi kebutuhan untuk melakukan peningkatan karena memotivasi seseorang dan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana membuat sebuah peningkatan. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Dalam teori terdapat 3 motif yang mendasari proses perbandingan sosial. Yang pertama, evaluation. Vestiger mengatakan jika seseorang akan melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri dengan cara melakukan perbandingan antara dirinya dengan orang lain. Karena menurutnya orang itu tidak ada lagi perbandingan yang objektif. Lalu yang kedua, improvement. Menurut Corcoran et al. Pada tahun 2011, untuk memperoleh informasi dan petunjuk mengenai cara untuk melakukan improvement, seseorang akan mencari perbandingan terutama dengan standar yang lebih tinggi, yaitu orang lain yang lebih baik dari dirinya. Maka hal tersebut merupakan alasan orang-orang membandingkan dirinya dengan orang lain untuk belajar lebih mengenai kemampuan yang dimilikinya. Lalu yang ketiga, enhancement. Menurut Wells, pada tahun 1981 dalam Corcoran et al. Pada tahun 2011 mengatakan bahwa orang-orang cenderung mencari standar perbandingan yang lebih rendah untuk meningkatkan pandangan diri mereka, tidak hanya membandingkan dengan orang lain, tetapi juga dengan dirinya sendiri di masa lalu. Selain itu, perbandingan dengan standar yang lebih tinggi juga dapat memenuhi kebutuhan untuk melakukan peningkatan karena memotivasi seseorang dan dapat juga memberikan informasi tentang bagaimana cara untuk membuat sebuah peningkatan. Lalu, nomor 3, arah perbandingan sosial. Menurut Brown dan Brain, pada tahun 2003 terdapat 2 tipe perbandingan sosial, yaitu perbandingan sosial ke bawah, downward social comparison, dan perbandingan sosial ke atas, upward social comparison. Perbandingan sosial ke bawah adalah proses membandingkan diri dengan orang lain yang lebih buruk dalam atribut-atribut tertentu. Sementara perbandingan sosial ke atas adalah proses membandingkan diri dengan orang lain yang lebih baik dalam atribut-atribut tertentu. Menurut Boone dan Gibson dalam Guimond tahun 2006, perbandingan sosial ke atas cenderung memunculkan efek yang lebih positif dibandingkan dengan perbandingan sosial ke bawah. Dan perbandingan sosial ke bawah cenderung untuk memunculkan efek yang lebih negatif daripada perbandingan sosial ke atas. Efek positif dan negatif yang ditimbulkan dari perbandingan sosial ke atas pada individu yang memiliki social comparison orientation yang tinggi. Menurut Boone dan Gibson dalam Guimond tahun 2006, bergantung pada upaya yang dimiliki
apabila perbandingan sosial ke atas dilakukan bersamaan dengan upaya kuat, maka efek yang ditimbulkan akan menjadi positif. Akan tetapi, jika perbandingan sosial ke atas dilakukan tanpa upaya yang kuat, akan memunculkan efek yang negatif. Pada perbandingan sosial ke bawah, efek yang ditimbulkan menjadi negatif karena seseorang cenderung untuk menggambarkan situasi pada target perbandingan sebagai refleksi pada situasi sendiri dengan cara tidak langsung. Ia melakukan self-evaluation terhadap situasi yang sedang dialami oleh target perbandingannya, sehingga memunculkan perasaan khawatir dan terancam bahwa ia sama seperti target atau bahkan akan menjadi seperti target yang memiliki status yang lebih rendah. Itulah tadi penjelasan dari kami mengenai teori perbandingan sosial. Sekian dan terima kasih.